Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku sekalian. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Bu Isma. Kali ini kita akan mempelajari cerita fantasi. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasanya, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini senantiasa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa kabar kalian? Semoga tetap sehat ya. Setelah kemarin kita sudah mempelajari mengenai teks deskripsi, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai cerita fantasi. Nah, ada banyak hal nanti yang akan kita bahas dalam cerita fantasi ini. Misalnya definisi, ciri umum cerita fantasi, jenis-jenis cerita fantasi, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik pada cerita fantasi, struktur teks cerita fantasi, dan diakhiri dengan beberapa kaidah kebahasaan yang terdapat pada cerita fantasi. Baiklah, kita lanjut ya. Pertanyaan pertama Bu Isma kepada kalian. Pernahkah kalian berfantasi? Pernah nggak berfantasi? Nah, berfantasi itu apa sih? Anak ini berfantasi atau melamun ya? Fantasi dalam KBBI 5 Daring atau Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima dalam jaringan atau online diartikan sebagai gambar atau bayangan dalam angan-angan manusia atau khayalan. Lalu kita sering juga menemui yang dinamakan dengan imajinasi. Nah, apa ya kira-kira bedanya fantasi dan imajinasi? Imajinasi adalah daya pikir untuk membayangkan dalam angan-angan atau khayalan. Nah, fantasi dan imajinasi keduanya merupakan khayalan yang dihasilkan oleh pola pikir manusia. Bedakan lagi dengan yang namanya melamun tadi. Kalau melamun, prosesnya itu negatif. Dia tidak menghasilkan apapun. Pikiran kita pasif. Sementara kalau fantasi atau imajinasi, pikiran kita itu bekerja meskipun berkhayal, tapi dia menghasilkan sesuatu yang positif. Dia bertindak secara aktif, semacam itu. Bisa ya membedakan fantasi dan imajinasi? Baiklah. Pertanyaan Bisma selanjutnya, sudah pernahkah kalian membaca cerita fantasi? Ini contoh buku atau cerita fantasi Harry Potter karangan J.K. Rowling. Buku ini aslinya berbahasa Inggris, namun sudah ada terjemahan dalam bahasa Indonesianya. Sementara kalau dalam negeri, misalnya Anak Rembulan karangan Djoko Damono, ini termasuk jenis cerita fantasi. Tentu masih banyak kan cerita fantasi yang sudah kalian baca atau pernah lihat karena sudah difilmkan, sudah divideokan. Doraemon, SpongeBob, Upin Ipin, dan lain sebagainya. Itu termasuk cerita fantasi. Nah, kita masuk ke definisi cerita fantasi. Cerita fantasi adalah gambaran peristiwa berdasarkan daya khayal penulisnya. Jadi penulisnya itu berkhayal lalu ditulis dan menghasilkan cerita fantasi itu. Karena berdasarkan daya khayal penulisnya dan tidak dari kenyataan, maka cerita fantasi ini termasuk dalam cerita fiksi. Cerita fantasi termasuk jenis teks narasi sugestif, artinya pengarangnya ini membujuk supaya pembacanya mau membayangkan juga apa yang ia tulis. Karena itu berupa khayalannya dia. Nah, lalu apa saja ciri cerita fantasi yang membedakan cerita ini dengan cerita-cerita yang lain? Yang pertama, ide cerita berdasarkan khayalan. Karena tadi namanya saja sudah cerita fantasi. Fantasi itu khayalan. Jadi ide ceritanya tentu dari khayalan pengarangnya, bukan dari kenyataan. Yang kedua, tentu saja bersifat fiksi karena tidak berdasar dari kenyataan. Yang ketiga,
ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Ada keajaiban yang tidak terjadi dalam dunia nyata. Jadi penulisnya itu membuat seolah-olah itu nyata di dalam ceritanya. Padahal itu tidak terjadi di dunia nyata. Seperti itu. Yang keempat yaitu tokohnya unik, biasanya memiliki kesaktian. Misalnya dengan mengucap mantra dia bisa mengangkat benda, lalu dia bisa menghilang, teleportasi, dan lain sebagainya. Itu tokohnya unik, memiliki kesaktian sehingga dia termasuk cerita fantasi. Kalau dalam dunia nyata kan tidak ada manusia yang memiliki kesaktian semacam itu. Nah, karena diangkat menjadi cerita fantasi, jadi tokohnya ini unik, memiliki kesaktian. Dan yang terakhir adalah menggunakan berbagai latar, lintas ruang dan waktu. Jadi ada pergantian dimensi ruang dan waktu dalam cerita fantasi. Biasanya tiba-tiba 1000 tahun ke depan atau 1000 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, dan lain sebagainya. Seperti itu. Biasanya dalam cerita fantasi penulisnya menggunakan latar-latar semacam itu. Ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan singkat Wisma untuk pertemuan kali ini? Tidak ada ya? Jika ada silakan kalian sampaikan langsung kepada Bu Isma, boleh Japri, boleh di grup WhatsApp atau yang lain. Untuk pertemuan minggu depan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis teks deskripsi. Silakan dipelajari ya. Baik, untuk pertemuan kali ini cukup sekian yang bisa Bu Isma sampaikan kepada kalian. Ada kurang lebihnya Bu Isma mohon maaf. Mari kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.